Shalom anak-anakku semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat, sukacita selalu, walaupun masih dalam keadaan social distancing, kita juga boleh bersama-sama tetap beribadah. Kita mau bersama-sama renungan bersama di pagi hari yang ini. Kita mau menyambut hari kita ini dengan sukacita. Atas pimpinan Tuhan, kita mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Ya, anak-anakku, judul renungan pagi ini berjudul Monumen yang Hidup. Monumen yang hidup ya. Monumen yang hidup ini bacaan kita diambil dari 2 Korintus 3 pasal 3 ayat 1 sampai 6. Anak-anak boleh membuka Alkitab bersama-sama. Anak-anak membuka Alkitab dalam bentuk buku ataupun hal yang lainnya. Kita membuka dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Ibu akan bacakan dan anak-anak boleh baca di rumah secara bersama-sama dengan ibu. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Nah, anak-anakku sekalian, apakah anak-anak pernah melihat monumen-monumen yang dipajang di jalan atau di suatu ruangan, atau anak-anak juga punya sendiri monumen-monumen yang berbentuk, jadi monumen itu kayak miniatur atau memang semacam patung atau lukisan atau hal-hal yang melambangkan segala sesuatu. Bahkan anak-anak di rumah seringkali juga banyak ya yang memakai salib di atas pintu rumah atau di dalam rumah. Bahkan di sekolah pun ada, setiap kelas ada salib. Nah, monumen-monumen itu adalah lambang, bukan sesuatu hal yang harus kita sembah, sesuatu hal yang harus kita puji-puji, tapi itu adalah lambang bagaimana kita diingatkan untuk mengingat banyak patung-patung pahlawan ya di jalan-jalan besar. Itu mengingatkan kita bahwa dulu ada seorang pahlawan yang memperjuangkan. Itu melambangkan zaman dulu seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus menyembah patung itu atau kita harus terus-menerus mengagung-agungkan monumen-monumen itu dalam setiap kehidupan kita. Itu monumen itu dibuat hanya untuk mengenang, hanya untuk mengingatkan kita akan apa yang sudah terjadi dahulu. Nah, monumen yang kekal itu adalah kebenaran Tuhan Yesus, firman Tuhan. Itu yang benar-benar harus kita teladani dan harus kita lakukan. Ya, monumen kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita mau mencari monumen mana sih yang benar, mana sih yang berfungsi, mana sih yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, itulah monumen yang benar adalah firman Tuhan. Kita membacanya setiap hari, kita merenungkannya, kita melihat bagaimana Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sejalan dengan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Nah, orang-orang menyimpan perintah Allah di dalam hati mereka dan mengasihi Allah dengan segenap akal, budi, jiwa, dan kekuatan mereka. Jadi saat kita mengenal Yesus, kita sudah tahu nih monumen yang benar, yaitu adalah firman Tuhan. Kita menaruh firman Tuhan itu dalam diri kita masing-masing, menjadi kekuatan untuk kita menjalani setiap kehidupan kita. Nah, monumen ini juga, kebenaran ini firman Tuhan menunjukkan kasih kepada dunia dengan sikap penuh hormat terhadap orang tua, kesetiaan, kehidupan
kita semua, integritas dalam setiap diri kita masing-masing. Integritas itu apa sih, Bu? Jati diri kita. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus memenuhi setiap tugas kewajiban kita. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, hal-hal buruk yang selama ini kita tahu, selama ini kita alami, semoga menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Dan bukan menjadikan kita semakin terpuruk, malah menguatkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang lebih kuat. Ya, kita percaya bahwa kita mengenal monumen yang benar, yaitulah firman Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi anak-anakku percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan firmankan, yang Tuhan beritahukan kepada kita melalui monumen yang benar ini, kita harus terus memuji, kita harus terus melakukan apa yang Tuhan mau melalui kebenaran ini. Ya, hal simpel saja pada hari ini, coba anak-anak merenungkan pagi ini setelah menyaksikan renungan yang disampaikan Bu Rahel. Coba anak-anak berpikir sejenak, mengambil diri, merefleksikan diri. Apakah yang harus aku lakukan pada pagi hari ini, siang hari hingga malam? Apa yang boleh saya lakukan untuk saya menjadi berkat untuk banyak orang? Tekun belajar melalui pembelajaran yang ada saat ini, walaupun dalam situasi seperti ini anak-anak tetap harus bersyukur bahwa anak-anak masih bisa sekolah, masih bisa diperhatikan oleh orang tua, dan masih terus diberikan kesehatan dari Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang saat ini juga sakit, anak-anak saat ini banyak orang lagi ya yang tidak tahu harus bagaimana hari ini. Tapi percayalah, kita anak-anak Tuhan yang punya Tuhan Yesus yang luar biasa, boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan, tetap melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Oke, yuk kita tutup di dalam doa, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau berikan monumen yang benar dalam firman Tuhan, yang boleh kami teladani, yang boleh kami lakukan, yang boleh kami terus renungkan dalam setiap kehidupan kami. Ya Yesus, biarlah segala firman yang boleh kami dengar boleh menjadi teladan kami, boleh menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa supaya Engkau memberkati kami setiap kegiatan kami, setiap apapun yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai dan jagai kami Tuhan dalam setiap kesehatan kami, dalam setiap hal-hal yang boleh kami lakukan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru yang saat ini sedang berjuang, sedang mengupayakan jalannya pembelajaran dengan baik. Kiranya Kau terus berkati apapun yang boleh dilakukan Bapak Ibu Guru, supaya boleh mendidik kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang kami boleh menerima segala pembelajaran dengan baik. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.